Teman-teman, mari kita merenung sejenak tentang pelayanan kita di FGB MFI yang kita cintai ini. Apa dan bagaimana kita mau lebih mengerti dan meresponinya? Mari kita simak yang ada dalam gambar ini. Tuhan mempercayakan visi ini kepada Demos, melanjutkan amanat agung bagi dunia, termasuk saat ini sampai ke Indonesia, di mana kita, Anda dan saya, ada di dalamnya. Banyak suka dan duka yang kita alami dalam pelayanan ini, namun ternyata FGB ini semakin lama semakin melekat di hati. Melalui kesaksian member, bagaimana mengalami Tuhan membuat kita semakin melihat Tuhan itu nyata. Visi digenapkan di dalam pelayanan FGB MFI. Nah, sharing ini dengan tema Visi Sang Arsitek. Ada gambar tangan Tuhan dengan tulisan You come to me and I'm not alone. Maksudnya, 3,5 tahun Tuhan Yesus lakukan misinya sendirian. Dan setelah Yesus kembali ke sorga, dilanjutkan oleh murid-murid Yesus, para rasul Tuhan. Dan saat ini, tongkat estafet itu sudah berada di tangan kita. Adapun Tuhan telah mengutus Roh Kudus-Nya, sudah diberikannya tinggal dalam setiap pribadi kita semua. Roh itulah yang akan memampukan kita. Ada sebuah lagu yang berjudul Jalan Ini Sukar, Kami Tempuh ke Surga. Memang jalannya tak mudah. Tetapi Tuhan berjanji, beserta selamanya, sampai kujumpa di dalam surga, muka dengan Tuhan. Itulah lagu pengharapan kita. Percayakah Anda dan saya ada di dalam wadah FGB MFI ini? Sudah dalam rencana atau dalam blueprint-nya Tuhan? Atau keberadaan kita karena iseng aja? Kebetulankah? Karena pilihan posisi Anda akan membedakan juga keberadaan Anda di dalam pelayanan FGB MFI ini. Di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat 4-14, berbunyi demikian. Kita telah ditentukannya sebelum dunia jadi, supaya kita kudus tak bercacat. Ditentukan menjadi anak sebagai sebuah karunia di dalam Dia yang dikasihinya. Roh Kudus-Nya tinggal di dalam kita, karena kita dijadikan sebagai milik Allah. Luar biasa, bukan? Karena apabila kita menangkap visi ini, hampir dipastikan Anda tidak akan pernah berkeinginan untuk meninggalkan pelayanan FGB MFI ini. Sangat berbeda jika keberadaan kita di FGB MFI ini hanya karena iseng atau dengan motivasi lainnya, maka kita juga tidak akan pernah merasa memiliki dan cinta akan pelayanan ini. Ada kisah seorang leader kita yang menyatakan di saat acara Nasional Konvensi, dia berkata, "Saya akan tetap aktif sebagai jemaat di gereja, karena di situ saya didewasakan. Tetapi di dalam pelayanan saya, sampai Tuhan datang, saya tetap di FGB MFI." Wow,
Disinilah pembedaannya itu. Kerinduan kita, Indonesia dipenuhi kemuliaan Allah. Saat ini FGB MFI sudah ada di 33 regional. Namun, masih banyak kota besar potensi yang belum berdiri chapter. Dan ini adalah tugas amanah kepada kita semua. Visi FGB MFI untuk Indonesia digambarkan, diilustrasikan sebagai sebuah bangunan yang harus dikerjakan bersama, tanpa kecuali, melibatkan semua komponen, baik dari nasional, regional, sampai ke chapter dan member, ikut berperanan dan mendukung rencana pembangunannya. Dibuatnya grand design-nya, dipersiapkan strateginya, diupayakan bimbingan secara spiritualnya untuk masuk rencananya. Orang biasa menjadi luar biasa oleh Roh Kudus. Terjadinya multiplikasi, kaderisasi, regenerasi, transformasi, sampai tercapainya target 4.000 chapter dan 40.000 member. Pertanyaannya, apa yang dimaksud Indonesia dipenuhi kemuliaan Allah? Kan di Indonesia, mulai dari kota besar sampai desa, sudah ada banyak gereja. Apa masih perlu ada FGB MFI? Dulu, saya juga berpikir ini cuma sebuah sensasi. Tetapi akhirnya saya mengerti bahwa inilah rancangan Tuhan hanya untuk FGB MFI. Pengusaha ikut memainkan peran penjangkauan di marketplace. Tidak diberikan kepada yang lain. Dan bukan kebetulan wadah ini bernama Businessman's Fellowship. Lebih mudah menjangkaunya. Inilah tugas yang Tuhan berikan lewat Demos Sakarian. Karena pengusaha itu powerful, optimis, dan punya potensi besar. Sebagai perenungan kita harus tahu bentuk pelayanan FGB MFI seperti apa. Pelayanan FGB MFI ini adalah pelayanan khusus. Diibaratkan seorang tentara. Anda dipanggil bukan secara kebetulan, tetapi sudah di dalam rencananya. Ibarat tentara, sebagai abdi negara, dilatih sedemikian berat dengan tujuannya membela negara, kontrak mati. Jadi, menjadi seorang tentara itu kontrak mati. Tidak demikian dengan pekerja yang lain. Biasanya mereka kerja di zona yang lebih nyaman. Artinya, pelayanan FGB MFI ini identik dengan pelayanan Rasul Paulus. Coba simak di dalam bacaan ini. Anda bisa membacanya nanti sebagai pekerjaan rumah PR di Roma 15 ayat 14 sampai 21 dan 1 Korintus pasal 9 ayat pertama sampai 27. Inilah visi FGB MFI. Sepertinya apa yang kita buat tidak ikut memiliki. Keberhasilan apa yang kita lakukan sepertinya tidak satu pun kita miliki, bahkan siap terlupakan. Contoh,
Siapa itu Dr. Lukas Halim? Dr. Andes U.E. Madelu, Jenderal Purnawirawan Polisi, Jenderal TNI Purnawirawan HBL Mantiri, atau Insinyur Bernard Nyoto Raharjo, Pak Ardian Edward Kristanto, dan yang sekarang Bapak Dali Sutanto. Dan masih banyak para pemimpin yang lain. Nah, bagi generasi sekarang, tentunya mereka tidak banyak mengenal siapa pemimpin yang awal-awal. Menurut pemandangan manusia, pelayanan ini benar-benar rugi, konyol, iya kan? Coba renungkan, benarkah pelayanan ini konyol? Di awal, saya sudah jelaskan ada banyak motivasi pelayanan. Dan tentunya dalam pelayanan ini dibutuhkan juga motivasi yang benar. Contoh, ada sebuah proyek bangunan gedung. Tentunya membutuhkan orang-orang yang siap bekerja di dalamnya. Ada dua alasan di sini. Yang pertama, alasan profesi. Dan yang kedua, alasan ingin berpartner dengan sang arsitek. Nah, keduanya sama-sama bekerja. Tetapi beda hasilnya. Di manakah pembedaannya? Yaitu saat selesainya proyek gedung tersebut. Bagi yang motivasinya profesi, dia akan merasa biasa-biasa saja karena alasan profesi. Selesai kerja, dibayar, selesai sudah. Tetapi berbeda bagi yang motivasinya ingin bekerja sama dengan sang arsitek. Dalam mewujudkan mimpinya, dia akan sangat bangga telah ikut terlibat dalam mewujudkan selesainya bangunan tersebut. Saat bangunan tersebut selesai, maka orang ini, dia tidak jemu-jemunya mengelilingi bangunan tersebut. Dilihatnya dari berbagai-bagai sudut, dan dengan bangga dia berkata, "Aku bangga telah ikut menyelesaikan pekerjaan pembangunan ini, bekerja sama dengan sang arsitek untuk mewujudkan mimpinya." Harapan kami semua, kita akan pilih posisi sebagaimana orang yang ingin bekerja sama dengan sang arsitek. Teman-teman sahabat semua, biarlah ilustrasi ini boleh menginspirasi pelayanan kita. Apa yang kita lakukan tampaknya rugi, konyol. Tetapi inilah yang besok dapat kita bawa sebagai kebanggaan kita pada saat kita menghadap Tuhan. Kita boleh berkata, "Tuhan, aku telah menyelesaikan tugas yang Tuhan beri kepadaku. Terimalah hamba menjadi hamba yang baik dan setia untuk masuk bersama-sama di dalam
kebahagiaan bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih teman-teman sahabat semua. Kita harus tetap optimis, jangan lelah. Tetap kerjakan apa yang menjadi tugas kita sampai Tuhan menyatakan selesai. Terima kasih teman-teman. FGB Men, be strong in the Lord. Amin. Tuhan memberkati semua.